Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rice cooker kini banyak digunakan masyarakat untuk memasak nasi. Selain lebih praktis, memasak nasi dengan rice cooker juga lebih cepat dan nasi bisa tetap hangat. Namun, ada kalanya memasak nasi dengan rice cooker menemui kendala seperti nasi mudah basi, rice cooker bau, dan lain-lain. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi tips cara mengatasi rice cooker bau, nasi cepat basi, nasi berair, nasi bau. Caranya sangat mudah, mau tahu caranya gimana? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Langkah pertama saat memasak nasi, pastikan rice cooker tersambung pada listrik dengan baik. Tegangan listrik yang tidak stabil akan mempengaruhi hasil memasak nasi, akan menjadi lembek dan mudah basi. Jagalah selalu kebersihan rice cooker dengan membersihkan bagian dalam maupun bagian luar. Pastikan saat membersihkannya rice cooker dalam keadaan mati. Biasanya di bagian tutup rice cooker seperti ini ada lubang untuk mengeluarkan uap air. Lubang ini kita bersihkan agar tidak ada kotoran yang menempel. Kotoran yang menempel akan menyebabkan sirkulasi udara tidak lancar dan membuat nasi menjadi cepat basi. Bersihkan menggunakan kain basah atau lap basah, atau bisa juga dibersihkan dengan tisu basah. Untuk bagian yang sulit dibersihkan, teman-teman bisa juga menggunakan cotton bud dengan cara seperti ini. Lap sampai benar-benar bersih. Rice cooker merek tertentu mempunyai wadah penampung uap air atau tetesan air seperti ini. Pastikan air yang tertampung dibuang dan bagian ini sering dibersihkan karena berpotensi menimbulkan bau dan mengundang munculnya bakteri. Jadi wadah penampung air atau tetesan air di bagian ini sesering mungkin sering dibersihkan. Untuk kotoran yang susah dibersihkan, teman-teman bisa juga menggunakan minyak kayu putih. Gosok-gosok seperti ini dengan menggunakan minyak kayu putih. Setelah itu langsung kita lap dengan menggunakan kain. Nah, sudah langsung bersih ya. Minyak kayu putih ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama untuk membersihkan perabotan-perabotan rumah tangga yang sangat membandel. Selanjutnya bagian dalam. Bagian ini cukup dilap dengan lap basah yang sudah diberi sabun. Kemudian bilas dengan lap basah bersih, lalu keringkan dengan menggunakan lap kering. Tunggu sampai bagian dalam benar-benar kering sebelum digunakan. Rice cooker merek tertentu biasanya mempunyai karet bagian pinggir sebelah sini. Biasanya ada yang bisa dilepas karetnya dan ada juga tipe seperti ini yang tidak bisa dilepas. Teman-teman cukup membersihkan dengan cara dilap pinggirnya seperti ini. Bersihkan sampai benar-benar bersih dan kotorannya tidak ada lagi yang menempel. Selanjutnya bersihkan juga bagian-bagian pinggir dan bagian dalam rice cooker.
Jika ada kotoran yang masih membandel, teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih dengan cara seperti tadi, digosok-gosok, lalu dilap kering dengan menggunakan kain kering seperti ini. Bersihkan juga bagian dalamnya, karena bagian dalam ini jika tidak bersih maka akan berpotensi menimbulkan bau dan mengandung munculnya bakteri. Lakukan pembersihan rice cooker seperti tadi secara berkelanjutan setiap beberapa hari sekali atau saat rice cooker kelihatan mulai kotor, supaya rice cooker tetap terjaga kebersihannya dan tidak menimbulkan efek bau atau kemungkinan bersarangnya bakteri pada rice cooker. Untuk cara masaknya supaya nasi tidak bau, tidak berair, dan tidak cepat basi, langkah pertama, cuci beras berulang-ulang hingga bersih. Beras yang kotor dan tidak bersih mencucinya akan menyebabkan timbulnya bakteri dan berpotensi membuat nasi yang sudah matang mudah basi. Setelah beras selesai dicuci bersih, ukur banyaknya air supaya beras yang kita masak matang dengan sempurna. Tambahkan 2 lembar daun salam supaya aroma nasi yang dihasilkan menjadi lebih harum. Teman-teman bisa juga ganti daun salam dengan menggunakan daun pandan atau sesuai selera aja. Kemudian lap kering wadah panci bagian luar. Ini bertujuan supaya rice cooker tidak mudah rusak dan pastinya agar nasi yang kita masak tidak mudah basi. Jangan membuka rice cooker selama nasi dimasak. Proses pemasakan nasi dengan rice cooker sangat bergantung dari uap yang terbentuk di dalam panci rice cooker. Jika tutup dibuka, uap akan keluar dan bisa mengakibatkan nasi tidak matang dengan sempurna. Nasi yang sudah matang pada rice cooker ditandai dengan bunyi tombol cook yang mati dan berganti dengan tombol warm yang menyala. Setelah nasi matang, aduk nasi untuk memecah gumpalan dan uapnya. Dengan diaduk, uap air yang terperangkap di antara butiran nasi bisa terlepas hingga menguap keluar dan nasi bisa awet cukup lama dan tidak cepat basi. Jika rice cooker terus dalam kondisi dicolokin, nasi yang ada di dasar dan dinding panci lama-lama bisa mengering. Sebaiknya tidak menyimpan nasi dalam waktu lama di dalam rice cooker. Cabut kabel listrik rice cooker dan bukalah tutupnya saat sore hari atau malam hari. Biarkan nasi menjadi dingin. Jika ingin makan dengan nasi hangat, panaskan kembali nasi di dalam rice cooker. Sering lap bagian tutup ini supaya air tidak jatuh ke dalam nasi. Biarkan terbuka seperti ini atau tutup dengan menggunakan wadah bolong-bolong seperti ini sampai nasinya benar-benar dingin. Setelah dingin baru tutup rapat dengan menggunakan tutup magicom. Dengan cara seperti ini, insya Allah rice cooker tidak bau, nasi tidak cepat basi, nasi tidak berair, dan nasi tidak bau. Pastinya rice cooker yang kita gunakan awet dan tahan lama. Satu lagi tips yang lupa saya sebutkan, yaitu pastikan panci setelah dipakai, panci rice cooker setelah kita pakai, rendam dengan air hangat sehingga sisa-sisa nasi yang ada di pinggir panci mudah lepas. Lalu cuci dengan sabun, bilas, dan keringkan. Demikian tips dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat.
Silahkan teman-teman mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.